selamat datang di Ada Podcast. Teman-teman, di tengah derasnya arus globalisasi dan pencampuran budaya, ada satu hal penting yang harus tetap kita jaga. Bahasa Indonesia sebagai identitas bersama. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana bahasa kita berkembang, tantangan yang ada pada era digital, hingga peran kita sebagai mahasiswa dalam mempertahankan bahasa Indonesia tetap relevan, modern, dan membanggakan. So, tetap bersama kami karena perjalanan memahami identitas bangsa lewat bahasa dimulai dari sekarang. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial Kak Dela Rahmasari. Beliau adalah mahasiswi dari Universitas Pekalongan. Halo Kak Dela, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah kabar aku baik. Senang rasanya bisa diundang di Ada Podcast ini. Oke, pemanasan dulu nih. Menurut Kak Dewa, sejauh apa sih perubahan penggunaan bahasa Indonesia di era digital ini? Perubahannya itu besar banget ya Kak. Misalnya, orang dulu kalau mau menyampaikan pendapat di internet itu panjang-panjang. Sekarang, cukup cuma satu kata aja. Misalnya kayak valid, gas, atau bahkan emoticon. Bahasa jadi lebih cepat dan praktis. Tetapi kadang aturan bakunya ditinggalkan. Bener banget Kak, banyak banget anak muda zaman sekarang itu campur-campur bahasa. Menurut Kak Dela, itu pengaruh positif, negatif, atau justru keduanya? Campur bahasa itu kreatif, tetapi tetap perlu batas. Contohnya, anak muda sekarang sering bilang, aku lagi healing, padahal cuman ke warung atau duduk di taman. Seru sih, tapi kalau kebelebasan, nanti jadi lupa padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi, menurut aku itu, kedua-duanya bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana ketepatan pemakaiannya. Ngomong-ngomong soal identitas nih Kak, kenapa bahasa bisa disebut sebagai identitas bangsa? Menurut Kak Dela sendiri, seberapa penting hal itu harus dijaga? Bahasa itu identitas karena mencerminkan budaya kita. Misalnya, kata gotong royong, itu nggak punya padanan kata yang pas di bahasa lain. Kalau bahasa kita jarang dipakai atau digunakan, itu bisa hilang. Setuju banget ya teman-teman sama pendapat Kak Dewa tentang bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, di era global yang makin cepat ini, pendapat Kak Dewa, apa tantangan terbesar bahasa Indonesia di tengah gempuran budaya dan bahasa asing? Tantangan terbesarnya menurut saya adalah dominasi bahasa asing dan kebiasaan komunikasi instan. Kita jadi lebih sering pakai istilah asing, sementara bahasa Indonesia baku kadang dilupakan. Benar banget, benar banget, benar banget. Ngomong-ngomong soal media sosial dan teknologi, menurut Kak Dewa, media sosial itu lebih banyak membantu atau justru menggoyang cara kita berbahasa? Menurut saya, bisa keduanya. Media sosial itu membantu. Contohnya, akun edukasi bahasa yang menjelaskan penggunaan bahasa baku. Tapi di sisi lain, banyak yang menggunakan katalog gue di semua situasi. Bahkan, situasi formal seperti ke dosen atau atasan. Ada nggak sih contoh penggunaan bahasa yang menurut Kak Dewa menarik, unik, atau justru mengkhawatirkan di kalangan anak muda zaman sekarang? Saya suka sih lihat istilah-istilah baru yang kreatif. Yang mengkhawatirkan itu, kadang bahasa gaul digunakan untuk acara formal atau komunikasi resmi. Itu menunjukkan kurangnya kepekaan konteks. Benar banget. Kemudian, peran pendidikan itu juga penting dalam penggunaan bahasa Indonesia tetap baik. Menurut Kak Dewa, apa yang bisa dilakukan sekolah atau kampus untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia tetap baik dan benar? Sekolah atau kampus bisa mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, membiasakan siswa atau mahasiswanya membuat laporan dengan bahasa baku atau mengadakan kompetisi esai atau puisi. Itu membentuk kebiasaan berbahasa yang baik di awal. Selanjutnya, peran pemerintah dan komunitas. Seberapa penting aturan atau kampanye terkait bahasa di era sekarang menurut Kak Dewa?
Pemerintah bisa seperti membuat kampanye literasi dan lomba-lomba bahasa tingkat nasional. Komunitas juga bisa bikin ruang kreatif. Misalnya komunitas menulis cerpen atau workshop berbahasa Indonesia. Bener banget teman-teman. Tips buat anak muda nih sekarang. Apa aja hal sederhana yang bisa dilakukan generasi muda biar tetap bangga dan menjaga bangsa Indonesia di zaman sekarang, Kak Dila? Langkah sederhana yang bisa dilakukan generasi muda adalah biasakan menyesuaikan bahasa dengan situasi. Jangan malu pakai bahasa Indonesia yang baik dan perbanyak konsumsi karya lokal. Misalnya buku, film, atau konten kreatif. Benar banget teman-teman. Nah, untuk masa depan bahasa Indonesia di era global ini, apa saja harapan Kak Dewa? Harapan saya, bahasa Indonesia bisa terus berkembang dan tetap relevan di era global. Semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan sadar bahwa bahasa kita punya kekuatan besar sebagai identitas bangsa. Baik, itu dia teman-teman obrolan kita pada episode kali ini tentang bagaimana bahasa Indonesia tetap harus dijaga di tengah derasnya arus globalisasi. Terima kasih Kak Dela karena telah memberikan pandangan yang insightful dan pastinya juga mudah dipahami. Iya, sama-sama Kak. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia Ada Podcast. Mulai dari hal-hal kecil cara kita menulis, berbicara, dan juga menggunakan bahasa di media sosial, semua itu punya peran besar untuk masa depan bahasa Indonesia. Sampai di sini episode Ada Podcast hari ini. Jangan lupa tetap bangga, tetap kreatif, dan tetap merawat bahasa Indonesia dimanapun kalian berada.